Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Akan sama-sama berbicara di tahun yang baru ini tentang keluarga. Karena saya pikir keluarga adalah satu bagian yang penting. Saya berharap semua kita yang punya rumah tangga, kita bisa mengalami kebahagiaan sampai nanti akhir hidup kita. Itu kerinduan kami. Supaya bukan hanya kami, tapi saudara, semua kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita akan mengalami kebahagiaan. Sesuatu yang kita nilai tinggi akan kita perhatikan secara khusus. Kalau handphone du mahal, sudah pasti kamu hati-hati dengan handphone du. Enggak sembarangan kamu dengan handphone du. Enggak sembarangan kamu letakkan, kamu pasti kasih perhatian khusus karena mahal. Kenapa ada anak-anak terlantar? Karena ada orang-orang tua yang tidak taruh nilai mahal sama anak itu, sampai akhirnya anak itu terlantar. Kenapa juga ada orang-orang tua yang akhirnya terlantar? Karena ada anak-anak juga nggak taruh nilai tinggi sama orang tuanya. Jadi apa yang kita hargai pasti kita taruh nilai tinggi dan kita pasti akan perhatikan. Nah, hari ini saya rindu kita belajar dari firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini firman Tuhan, Tuhan ceritakan kepada kita, bapak-bapak. Karena bapak-bapak kita punya otoritas, punya peranan penting di dalam mendidik anak. Firman Tuhan bilang, bapak-bapak, didik anakmu. Didik dalam bahasa Inggrisnya dibilang bring up. Bring up itu artinya pegang tangannya, tuntun dia. Itu artinya mendidik. Bukan ngajarin begini. Bukan itu yang maksud firman Tuhan. Mendidik itu sambil ngajari, sambil pegang tangannya, bawa dia. Kalau bring up itu bawa naik. Bukan bawa turun, bawa naik. Itu sebabnya kita sebagai bapak-bapak, termasuk ibu-ibu juga, kita harus banyak ajari anak kita firman Tuhan. Didik, jangan sepele. Apalagi kalau anak kita masih kecil, jangan sepele. Karena nggak rasa mereka akan bertumbuh besar. Dan yang kecil itu masih gampang kali ngajarinya. Kalau kita bilang jangan itu cepat jangannya. Makanya didik. Salah satunya yang sering kita ajari, hormati orang tua anakku. Itu yang kita bilang kan. Tapi dengar ini orang-orang tua. Rasa hormat itu akan datang sama kita. Kalau di sini memang pantas kita untuk dihormati. Saya mau bilang begini. Tergantung berapa kamu taruh nilai itu di sini. Kalau di sini kamu taruh nilai itu mahal, orang akan anggap kamu itu mahal. Tapi kalau di sini kamu taruh nilai itu murah, orang akan anggap kamu murah. Kalau gimana pun bisa sama kamu, nggak ada prinsip itu. Gimana pun bisa, berbuat jahat pun bisa. Ayo buat jahat, ayo. Rendah, kita taruh nilai rendah dalam hidup kita. Orang pun anggap kita rendah. Tapi kalau ada orang ngajak kita berbuat sesuatu yang nggak benar, misalnya kita bilang, sorry, itu bukan bagianku lagi, kita taruh nilai tinggi, maka orang pun akan menganggap kita tinggi. Nah, termasuk rasa hormat juga begitu. Kalau kita mau jadi orang tua yang dihormati sama anak-anak kita,
belajar taruh di sini rasa hormat. Supaya anak-anak kita juga hormat sama kita. Nah, jadi hari ini kita mau belajar ada 4 prinsip penting. Ya. Yang pertama prinsip sumber. Matius pasal 128 ayat 4 mulai sampai 6. Mazmur 128 ayat 4 sampai 6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sekali lagi laki-laki, ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi bapak itu, laki-laki itu sumber. Jadi mungkin ada di sini ibu-ibu yang maaf ini orang suaminya udah nggak ada, dengar. Kalau suami kita masih ada, dia kepala. Tapi kalau suami nggak ada, kita ibu juga jadi kepala. Ya, otoritas Tuhan juga kasih kepada kita ibu-ibu. Jadi kita ini sumber. Kalau sumber, seperti yang selalu saya bilang, kalau sumbernya bersih, alirannya itu pasti bersih. Kalau kamu mau anak-anak takut akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Karena kita itu sumber. Jadi kalau kita sumbernya pun asal-asalan, pasti alirannya pun asal-asalan. Kalau kita sumbernya punya prinsip, nggak gampang digoyang-goyang, pasti alirannya pun punya prinsip, nggak gampang digoyang-goyang. Nah, jadi kalau kita mau lihat keluarga kita bahagia seumur hidup, hari ini beresin sumber kita. Sekarang saya khotbah ini, saya nggak mau usut-usut yang di atas kita. Ya, maksudnya, bapakku itulah bapakku, nggak jadi sumber gitu. Kita nggak usah urusin yang di atas. Saya sekarang berbicara sama saudara, urusin yang ke bawah. Kalau hari ini engkau jadi bapak yang benar. Kalau hari ini kita jadi anak yang benar. Nggak usah urusin ke atas kita. Nah, jadi yang sudahlah. Tapi hari ini kita belajar prinsip yang benar. Prinsip yang pertama itu, yang paling penting kita itu sumber. Khususnya bapak-bapak ini, kita itu sumber. Saya sering dengar orang tua bilang begini, Pak Pendeta kurang apa lagi aku sama anakku. Perlu dia handphone ku kasih, perlu dia laptop ku kasih, beli sepeda motor ku katanya, ku beli. Tapi sampai hari ini ku lihat hidupnya nggak berubah, nggak bahagia. Karena memang bukan itu kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan, waktu kita jadi sumber, itu mendidik anak kita yang benar. Jadi ada impartasi spirit. Walau anak-anak kita nggak tahu kita di luar gimana, tapi ada roh itu namanya. Kalau kita di luar suka bohong, pasti itu transfer sama anak kita. Ada roh itu, bohong. Walau anak nu nggak tahu kamu suka bohong, tapi ada rohnya itu bisa transfer sama anak nu. Tapi kalau di luar pun anak nu nggak tahu, tapi di luar kamu hidup jujur, tulus, itu juga transfer sama anak nu. Jujur. Nah, makanya hari ini banyak-banyaklah perbaharui sumber kita. Kalau kamu lihat anak lu pelit kali, jangan-jangan kamu sebagai sumber pelit. Kalau kamu lihat anak lu suka memberi, jangan-jangan kamu juga sumber suka memberi. Ini sumber. Selalu kan pepatah juga bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Saya itu gampang saja kalau mau kenal kamu. Salah satunya yang kulihat gimana anak lu. Itu cerminan diri kita. Jadi ini penting. Jadi yang pertama kita harus bereskan sumber. Yang kedua ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita jangan lelah-lelah dalam namanya prinsip proses. Ya, jangan kamu pernah putus asa dalam proses. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang. Kalau orang, kamu lihat nanti dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris, orang itu ditulis man,
laki-laki lagi. Berbahagialah laki-laki yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, dia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Sekali lagi, walau saya bilang laki-laki, ini juga tanggung jawab kita ibu-ibu, ya. Anak kita itu firman Tuhan bilang kayak anak panah, ditabung. Kan banyak tabung, kan ada tabung kita banyak anak panah. Banyaknya anak panah kita bisa saya bilang tergantung berapa banyak anak kita. Kalau saya anak panahnya 3. Dan firman Tuhan bilang anak-anak muda itu, anak-anak kita itu bagai anak panah di tangan pahlawan. Tuhan itu anggap kita ini semua pahlawan, khususnya kita bapak-bapak. Nah, sekarang tugas kita adalah ambil anak panah itu yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita, pasang di busur panah itu, tarik, dan kami yang mengarahkan dia. Kemana dia pergi, itu tergantung siapa yang nembakkan, siapa pahlawannya. Kalau kamu anak itu sampai di sasaran, jangan pernah lelah, tarik terus anak itu didik. Kalau lari, nggak apa-apa, sabut, arahkan lagi, lari dari panah, nggak apa-apa. Itu memang tugas kita. Prinsip proses, jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita cepat-cepat putus asa. Mengajar anak itu sampai mati. Mendidik anak itu jangan kita bilang, udahlah terserah kaulah. Itu salah sekali. Sebagai orang tua kita harus selalu ingat, anakku ini di tanganku, aku ini pahlawan. Pertanyaannya sekarang di mana anak kita? Di luar targetkah atau sudah di dalam target? Kalau masih di luar target, nggak apa-apa. Ambil lagi busur panah itu, terus arahkan kepada target. Jangan kamu pernah putus asa dalam proses. Kami pun dalam mendidik anak, nggak gampang. Kemarin anak kami ikut lomba. Jadi karena mewakili dari, kan di Sugihen itu nggak banyak anak sekolah minggu. Jadi akhirnya lah kelompok-kelompok. Ada kelas 3 ke bawah, ada kelas 3 ke atas. Lalu akhirnya pulang anak kami, dia bawa piala. Mereka ada 3 orang dari Sugihen. Ini juara apa kami tanya? Juara di sana, Mak. Ini kelas berapa? Kelas 3 ke bawah. Kamu tadi ikut? Ikut, Mak. Kamu kan kelas 4. Bohong aku tadi, Mak. Kami ambil pialanya, kami bilang, nakku, enggak ada gunanya ini semua, nakku. Aku cerita sama kami, ini malu sebenarnya aku, tapi itulah proses. Setiap hari kami ajar dia jujur, tapi faktanya dia ikut sekolah minggu, anak pendeta ini. Dia bilang, aku ngaku aku kelas 4, Mak. Kami bilang, sampai nangis kami cerita, nakku, enggak ada gunanya prestasi kalau kamu bohong, nakku. Sampai dia akhirnya, iya Mak, salah aku, Mak. Dia akhirnya enggak mengakui itu pialanya, walau akhirnya itu jadi bagian mereka. Sampai akhirnya kemarin di Sugihen ku bilang, mana kalian yang 2 orang kemarin kebetulan kakak adik, ini nih untuk kalian pialanya ya. Karena di rumah pun itu pasti jadi beban nanti buat si Celin, karena dia bohong. Nah itu proses. Kita ajar terus dia. Itu rasanya memang waktu dia bohong itu runtuh memang. Aku pun sebagai orang tua, aduh. Tapi itulah proses kehidupan. Dan saya mau bilang, ngajar anak itu enggak ada kata terlambat. Kalau dia gagal, coba lagi. Ajar terus anak kita, mulai dari kecil ajar. Jangan sepele, apalagi yang seperti saya bilang, kalau kecil itu gampang kali membentuknya. Saya suruh mereka bertanggung jawab. Celin, kamu tugasnya cuci piring. Kak Ua sapu rumah. Jacob lipat kain. Walau kadang-kadang cuci piringnya harus diulang. Walau kadang-kadang ngepelnya juga harus diulang. Walau tahulah anak TK lipat kain. Harus diulang. Gak apa-apa. Tapi kita sedang mengajar mereka, mendidik mereka. Kalau gagal, coba lagi. Bilang kiri kanan, kalau gagal coba lagi. Bilang sama dia, kamu itu pahlawan.
Jadi jangan pernah bosan dengan proses, ya. Didik. Anak kecil, anak kita remaja, anak kita dewasa pun didik. Yang ketiga, prinsip warisan. Ini juga penting. Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Lihat ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi tetap ajarkan anak kita itu yang benar. Karena kalau dia hidup berdosa, ini terlalu parah. Dia hidup berdosa tapi dia simpan banyak harta. Padahal firman Tuhan bilang harta yang disimpan orang berdosa itu akan dikasih kepada orang benar. Nah, banyak orang berpikir warisan itu harta, tanah, rumah, harta benda. Betul, itu memang warisan. Tapi dengar, itu bukan yang terpenting kita wariskan sama anak kita. Karena banyak juga orang waktu dapat warisan berkelahi, saudara bersaudara. Ada juga orang gara-gara warisan hidupnya nggak bahagia kok. Tapi kalau ada warisan tuh bagus, orang baik kita. Firman Tuhan bilang orang baik memang meninggalkan warisan. Tapi yang paling penting hari ini ada 3 warisan yang harus kita tahu. Yang pertama ini yang paling penting kita warisi sama anak kita. Ibrani pasal 10 ayat 38. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri maka Allah tidak berkenan kepadanya. Firman Tuhan bilang orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu dia hidup oleh iman. Bukan hidup karena warisan harta. Bukan. Iman. Saya tadi waktu puji-pujian saya sampai cari itu apa artinya hidup. Saya mau bagikan sama kita. Karena saya pikir ini penting ya. Orang benar itu hidup. Hidup itu terjemahan aslinya jauh. Jauh itu artinya bukan sekedar hidup. Tapi hidupnya itu aktif, hidupnya itu diberkati, hidupnya itu fresh, segar, hidupnya itu strong, kuat, hidupnya itu powerful. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau kita wariskan kepada anak kita iman, mereka itu akan hidup, bukan sekedar hidup. Bukan sekedar numpang hidup. Anak-anak kita itu hidupnya akan fresh, hidupnya akan diberkati, hidupnya akan aktif, hidupnya akan powerful. Makanya selalu tanamkan sama anak kita, anakku satu saat bapak mama enggak ada. Tapi percaya asal kau hidup, takut sama Tuhan, Tuhan bisa pelihara engkau. Kami sampai hari ini terus tanamkan itu. Saya terus ajarkan bapak sama mama satu saat enggak ada lagi di bumi ini. Bisa besok, bisa hari ini, bisa lusa. Dan kalian bisa hidup tanpa bapak dan mama. Nakku, tapi dengar, jangan takut. Asal kalian hidup punya Tuhan, punya iman. Kalian bisa dipelihara oleh Tuhan. Kalian bisa hidup lebih dahsyat seperti bapak, seperti mama. Lebih dahsyat dari kami. Nah, jadi ini perlu kita selalu tanamkan iman kepada anak-anak kita. Banyak orang tua kan gak penting rasanya tanamkan iman. Selalu yang dia kejar deposito. Beli tanah. Dengan harapan nanti biar enak kau rasa. Ya enak rasanya. Tapi kalau tanpa iman itu bisa justru jadi masalah. Tapi kalau ada iman. Itu akan menjadi orang yang dahsyat. Nah jadi setialah dalam setiap proses kehidupan kita. Saya dari kecil itu diajar beriman, minta sama Tuhan, beriman, minta sama Tuhan, doa, minta sama Tuhan. Sampai saya dewasa sampai sekarang, saya jadi bapak-bapak, saya tanam juga sama anak saya, anakku beriman, minta sama Tuhan, berdoa. Saya itu sampai berapa kali saya cerita di tempat ini ya. Saya waktu saya menikah, saya bersyukur punya istri yang enggak banyak tuntutannya. Saya bilang sama istri saya punya tabungan cuma sekian. Kalau kita menikah, sederhana saja ya. Enggak usah foto-foto prawedding.
Itu uang keluar itu. Banyak nanti dananya. Istriku bilang, iya. Nggak usah pakai cincinnya, belum cukup uangku, tabunganku. Nanti kalau kita udah menikah ada berkat kita beli cincinnya. Iya. Jangan saudara pikir aku nggak mau aku, mau kali aku. Tapi aku belajar berharap sama Tuhan. Kalau menurut saudara, menikah aku minta uang sama bapak mamaku ini, Pak, beli cincinku. Belilah cincinku. Atau uanglah sedikit untuk foto prawedding. Apa kata bapak mamaku ini kira-kira? Beli, aku beli. Paling besar beli, aku beli. Aku nanti yang bayar. Pasti gitunya katanya. Taunya aku kenal bapak mamaku. Tapi aku nggak berharap sama mereka. Aku nggak minta sama mereka. Tapi faktanya waktu aku hidup beriman percaya kepada Tuhan. Kami sudah foto sendiri itu. Kami pakai tiang kamera. Yuk siap-siap kami ya. 1, 2, 3. Kecrek. Udah ada fotonya itu. Dan kami sudah kirim ke tukang undangan untuk buat foto. Tapi waktu satu kali aku ke Medan, aku nggak cerita-cerita sama siapa-siapa. Ada temanku tukang foto, dia bilang, kamu mau nikah ya? Iya, udah foto, sudah diam gitu. Saya nggak minta, saya juga nggak ya goyang-goyang dia supaya bisalah foto gratis. Foto sama siapa katanya pula? Sudah ada lah Pak, udah ku kirim fotonya ke tukang undangan. Oh iya ya. Terakhir dia nggak tahan, terus dia jumpai saya. Ginilah bro, aku nggak bisa kasih apa-apa sama kamu bro. Datanglah kamu ke tukang fotoku. Dia bukan cuma punya tukang foto, ada fitting baju pengantin. Datang kau sama calon istrimu. Datang kami ke Medan. Suruhnya istriku pakai pilih baju. Di make up. Yang make up juga adiknya. Itu kalau adiknya yang make up bayarannya mahal sekali biasanya. Dan dari pagi sampai malam kami foto. Entah kemana kami dibawainya. Ada mujizat Tuhan. Cincin kami nggak minta sama siapa-siapa. Ada bibikku telepon. Aku kirim ya uang beli cincin kalian. Belilah cincin kalian. Kami nggak bilang kami nggak mau pakai cincin. Dia kirim. Akhirnya kami bisa punya cincin. Banyak pertolongan Tuhan. Tukang undangan juga. Kurang lagi undangan. Udahlah kami tambah. Berapa bayarku? Udahlah pendeta ini bagianku. Aku bantu juga lah. Dari aku. Udah mau pesta, mau makan. Ada lagi satu keluarga bilang. Aku yang tambah satu ikannya ya. Aku yang bayar. Kita nggak ada minta-minta. Tapi dari situ saya melihat. Orang yang punya iman itu akan hidup. Orang benar itu hidup karena iman. Nah, makanya waktu saya lihat ini iya ya. Bisa rupanya aku hidup. Makanya itu juga yang saya tanam sama anak-anak saya. Nakku, kamu itu bisa hidup. Kalau kamu punya iman. Nah, itu yang pertama, warisan yang paling penting iman. Saya berharap ini kita tanamkan kuat di anak-anak kita. Anakku punya iman. Punya iman. Seperti lagu kita. Sekali Yesus tetap Yesus nakku. Saya bilang sama mereka, nakku kalau bapak mama nggak ada. Walau berat nanti pergumulan kalian nakku. Ingat jangan pernah tinggalkan Yesus nakku. Kalau kalian tinggalkan Yesus, selesailah hidup kalian nakku. Itu selalu kami tanamkan. Karena itu warisan yang terutama. Iman. Yang kedua, warisan teladan hidup. Nah, warisan teladan hidup ini juga penting. Anak-anak kadang mau berubah dia mau lihat Tuhan nggak bisa. Tuhan kan nggak kelihatan. Yang dia lihat itu kita, bapaknya, mamanya. Makanya penting sekali, apalagi anak-anak itu tanpa kamu sadari, kamu ngomong-ngomong mungkin ini dua-dua suami istri, apa yang kamu omongkan itu didengar sama anak itu. Tergantung bagaimana omongan kalian. Kalau omongannya baik, pasti itu masuk di sini, itu akan nempel. Berarti kayak gini baru baik. Tapi kalau omongan kita nggak benar, berarti ini juga yang benar ya, yang nggak benar itulah yang masuk. Nah, makanya perlu sekali kita ini harus ingat bahwa hidup kita ini jadi teladan. Jadi teladanlah kita dalam segala sesuatu. Makanya selalu saya bilang, waktu kamu jadi teladan itu bukan hanya untuk dirimu. Tanpa kita sadari itu akan dicontoh sama anak kita. Waktu kita ngomongnya baik, tanpa kamu sadari bukan hanya untuk kebaikan kita. Tapi itu akan dicontoh sama anak-anak kita, ngomongnya pun baik.
Kalau kamu radikal ikut Tuhan, apapun nakku, cari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu, Tuhan terlebih dahulu. Percayalah, anak itu akan jadi anak yang radikal. Tuhan terlebih dahulu. Saya dulu ingat, waktu pulang saya, bapak dari mama saya meninggal. Itu dia meninggal pas hari Natal kita di Logendek. Kita malamnya Natal di Jambur, meninggal bulangku. Gimana kira-kira kalau kamu? Sampai banyak hamba-hamba Tuhan tanya, gimana jadi Natal di Logenda? Jadi Natal karena mereka berpikir batal Natal. Kami bilang jadi. Banyak orang datang berpikir mama nggak ada di situ karena bapaknya meninggal, bulangku meninggal. Tapi faktanya dia ada Natal di situ. Sampai selesai Natal itu, semua orang bilang kamu luar biasa ya. Kami pikir tadi nggak jadi Natal, kuat kami ya. Dan tanpa disadari itu jadi rema buat aku. Oh, mamaku pun radikal ikut Tuhan. Bapaknya mati pun dia tetap beribadah kok. Nah, tanpa disadari kita juga akan lahir jadi anak-anak yang radikal seperti itu. Begitu. Yang ku bilang tadi kadang-kadang kita pikir itu hal sepele, tapi itu rema di anak-anak kita kuat. Jadi tergantung apa yang kita tinggalkan teladan. Baru yang terakhir, ini warisan harta. Ya, kalau ada warisan harta kamu tinggalkan, puji Tuhan. Kalau enggak pun, itu tadi yang paling penting, iman, teladan hidup. Saya percaya kalaupun maafin ya, kalaupun nanti enggak ada kita tinggalkan warisan. Kalau ada puji Tuhan ya, jangan pula nanti gara-gara, enggak pentingnya warisan, penting juga. Penting, kamu bekerja sebisa mungkin kamu tinggalkanlah warisan. Buat anak-anak kita warisan harta. Tapi dengar ini, kalaupun mungkin nggak bisa kamu tinggalkan, asal kamu tanamkan iman. Firman Tuhan bilang, orang benar hidup oleh iman. Kalau mereka beriman, bisa jauh lebih banyak nanti dari apa yang kamu rencanakan tinggalkan, itu mereka bisa dapat. Karena iman itu yang mereka membuat mereka bisa hidup. Ya. Jadi ini tolong jangan dibalik-balik. Warisan yang pertama iman, teladan hidup, baru harta warisan. Jangan ini kamu jadikan nomor 1 harta warisan. Yang terakhir ini prinsip otonom. Nah, prinsip otonom ini juga penting. Karena saya melihat banyak masalah rumah tangga gara-gara nggak paham prinsip ini. Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau ada orang menikah, firman Tuhan bilang laki-laki akan meninggalkan, kalau misalnya ini bapak ibunya, laki-laki itu akan meninggalkan bapak ibunya, dia masuk di keluarganya yang baru. Meninggalkan artinya bukan putus hubungan. Meninggalkan artinya dia tetap orang tua kita, tapi meninggalkan artinya mereka udah masuk di satu keluarga baru yang punya otonom sendiri. Punya rumah tangga sendiri. Dan ini udah lepas kontrol, nggak ada lagi kontrol dari orang tua. Kalau kamu yang belum menikah anak Anda, jadikan ini nanti jadi pelajaran waktu kamu jadi orang tua setelah anak Anda menikah. Kalau mungkin ada orang-orang tua kami yang anak Anda sudah menikah, ini juga penting juga jadi pelajaran kita hari-hari ini. Yang pertama, orang tua kalau kita mau dihormati, yang pertama jangan jadi orang tua yang suka menuntut keluarga anak kita. Itu akan membuat anak-anak kita yang sudah berumah tangga itu enggak hormat sama kita. Kan sering kali ya, saya cerita ini bukan asal cerita. Ini banyak masalah rumah tangga. Masalahnya di sini. Pokoknya bapak nggak suka kerjaan kalian, kerjaan suamimu itu begitu. Itu menuntut. Dan itu bukan bagian kita orang tua lagi. Pokoknya kalau kamu menikah sama anakku,
keluarga kami begini, kamu harus ikut model keluarga kami. Itu tidak benar. Kalau anak sudah menikah, dia udah otonom, dia punya keluarga sendiri. Kamu itu harus punya anak laki-laki, apalagi kita orang Karo, orang Tapanuli, itu selalu itu. Gimana lah buat Inang, aku pun maunya anak laki-laki. Ini udah 7 anak perempuan. Lagi. Kalau kamu orang tua jangan pernah ngomong gitu sama anak. Dan cerita saya ini, cerita-cerita kasus-kasus yang banyak ditemui, jadi masalah di rumah tangga. Saya dengan kakak saya punya banyak prinsip yang berbeda. Banyak prinsip yang berbeda. Tapi setelah dia menikah, orang tua saya nggak campuri urusan rumah tangganya. Dan aku nggak pernah aturin rumah tangganya. Silakan, itu pelajaran mereka. Kalau anaknya salah ya paling saya marahi. Neta, nggak boleh begitu. Kami hormati keputusannya. Karena mereka sudah otonom. Mama saya juga ngerti mereka itu sudah otonom. Banyak hal-hal yang berbeda. Tapi kalau kita sudah berumah tangga, kita harus sadar bahwa anak kita itu sudah otonom. Nah, yang pertama jangan menuntut. Yang kedua nggak usah campuri. Ya, jangan kamu campuri rumah tangga anak. Jadi dia punya rumah sendiri, mamanya punya rumah sendiri. Tapi mamanya itu sering berkunjung ke rumahnya. Asal lihat pembantunya nggak beres, kau ini kurang beres kerja. Begini, nggak ada tahan pembantu satu pun. Kan kasihan ya. Ini yang saya cerita, ini kasus yang banyak terjadi ini. Yang tanpa kita sadari kadang kita ngomel, wah pembantu itu rumah tangga mereka sudah itu otonom, nggak usah kita atur-atur. Kalau kurang bersihkan rasa, bersihkan. Itu cuma solusinya. Kan banyak kali kita orang tua, lihat itu jalan anakmu itu, nggak benar itu kayaknya jalan anakmu itu, bawa ke dokter, bawa begini. Mereka pun tahu anaknya kalau nggak benar, nggak usah kita campuri. Kan berapa sering kita tanpa kita sadar, banyak kali kita ngobrol, ngomel sehingga membuat rumah tangga itu, tahunya kami anak kami ini nggak pintar, tahunya anak kami ini kurangnya, tapi seberapa sering banyak orang tua campurin. Kalau kayak kalian itu, bisnis kalian itu kapan kalian kaya katanya. Kalau kerjaan kalian pun, saya kasih contoh lah, jual ikannya cuma kerjaan kalian, kapan kalian kaya? Dengar ini ya orang-orang tua, jualan ikan pun dia, nggak usah jualan ikan, jualan cacing pun dia. Kalau dia diberkati, disertai sama Tuhan, hidupnya bisa dipakai diberkati Tuhan dahsyat. Jualan apartemen pun dia, kalau hidupnya nggak takut, nggak diberkati Tuhan, nggak ada laku-lakunya itu. Makanya nggak usah kita campuri. Selalu saya bilang, kalau sudah otonom, tugas kita itu hanya tinggal mendoakan. Dukung, doakan. Telepon kita ke rumah anak kita, yang angkat cucu kita. Mana mamamu? Masih tidur. Hah? Jam 10 masih tidur? Menantu macam apa itu? Yang kadang-kadang kita lupa, nggak tahu dia ngapain tadi malam. Bisa jadi anaknya demam, bisa jadi cucu kita demam sehingga dia nggak tidur-tidur, sehingga dia bangun lama, kan bisa jadi. Maksud saya yang kayak gitu-gitu. Jadi pelajaran buat kamu, orang-orang tua, khususnya yang anak belum menikah, jangan begitu. Makanya selalu kami ingatkan, selagi mereka di bawah kontrol kita, ajar yang benar. Itu penting. Mati-matianlah kita ajar mereka. Takut Tuhan. Kalau mau cari calon suami, yang takut Tuhan aku. Takut Tuhan aku. Cari calon istri, takut Tuhan aku. Takut Tuhan aku. Itu harus selalu ditekankan. Karena nanti waktu mereka menikah, kita cuma bisa bilang, selamat berbahagia anakku. Kita lepaskan mereka. Jadi waktu mereka sudah lepas, mereka punya aturan sendiri. Samanya kayak kalau saudara pergi ke Singapura, kamu buat gayandu di Indonesia,
langsung kamu dideportasi, dikeluarkan dari Singapura. Kalau di Indonesia ini kan suka-suka, Singapura minkam tueh, langsung ditangkap, dideportasi, langsung pulang itu. Langsung dibawa ke Malaysia, ke bandara, dipulangkan langsung ke Indonesia. Dan paspor dulu dicap, dan kamu nggak boleh lagi masuk ke Singapura. Nggak boleh sembarangan di Singapura. Jadi, itu Singapura. Mau di Indonesia, mau kamu suka-suka dulu silahkan. Tapi kalau di Singapura, nggak boleh lagi suka-suka dulu. Mau di rumah dulu kamu suka-suka dulu. Tapi kalau udah masuk rumah tangga anak dulu, mereka punya aturan sendiri, nggak boleh lagi suka-suka dulu. Makanya yang terpenting, tanamkan nilai-nilai. Yang berikut, kalau kita jadi orang tua, jangan membebani anak kita. Saya bersyukur punya orang tua, punya mami, ibu mertua yang tidak pernah membebani kami. Justru sampai hari ini malu kami, mereka juga yang terus bantu kami, tolong kami, jagain cucu. Kalau kamu jadi orang tua, jangan pernah membebani anak-anak. Karena saya ketemu juga ada orang-orang tua begitu. Kau harus kasih sekian sama aku ya, kau sekian, kau anak nomor 3 sekian, kau sekian tiap bulan. Dari kecil ku besarkan kau, itu saja pun gak terkasih. Ada orang tua seperti itu. Kalau kamu jadi orang tua, jangan model begitu. Jangan jadi beban buat anak-anak. Kok cuma segini kau kasih uang tahun baru? Ada itu. Ada juga orang tua yang parahnya dia minjam sana sini. Anaknya yang suruh bayar. Itu betul-betul jadi beban. Yang parahnya, nakal pula dia. Udah tua-tua, dibikinnya lagi selingkuhannya sana. Selingkuhannya sini. Senyum kamu, tapi aku ada lihat. Ada bapak-bapak yang begitu kelihatannya romantis rumah tangganya. Waktu suaminya meninggal, nangis keluarga. Tiba-tiba datang satu perempuan digendongnya anaknya. Aku pun dulu istrinya. Datang lagi sana, aku pun istrinya. Kulihat itu, kulihat. Rupanya selama hidup si bapak ini buat selingkuhan sana sini. Kelihatannya rumah tangganya baik. Gara-gara itu mereka ribut mengenai harta warisan. Itu orang tua yang sudah membebani hidup anaknya. Kalau kamu jadi orang tua, jaga hidup. Jangan sampai hidup kita membebani. Bagaimana ada anak-anak bisa hormat sama orang-orang tua yang model begini? Gak bisa. Kalau kamu dihormati sama anak-anak, bangun rasa hormat di sini. Memang kita pantas untuk dihormati. Supaya anak-anak kita bisa hormat kepada kita. Tapi dengar, kita anak-anak semua, tetap kita harus punya di sini, aku harus hormat sama orang tuaku. Apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakanlah. Amin. Saya berharap firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita. Kita bisa belajar prinsip-prinsip yang mungkin belum pernah kita dapat dari manapun. Tapi inilah prinsip firman Tuhan. Supaya kita bisa melihat keluarga kita itu bahagia sampai akhir hidup kita. Sebagai orang tua, kita tahu prinsip yang mana yang benar. Sebagai anak, kita tahu apa yang menjadi bagian kita. Saya berharap semua, khususnya anak-anak kami di sini, punyailah iman. Iman itu yang akan membuat engkau hidup. Hidup bukan sekedar hidup, tapi powerful. Waktu engkau punya iman, firman Tuhan bilang hidupmu itu akan hidup. Bukan hanya hidup, menghidupkan. Makanya jangan main-main dengan iman kita. Dan kita sebagai orang tua, banyak-banyaklah tanamkan nilai sama anak-anak kita. Asal ada kesempatan, tanamkan nilai. Asal ada kesempatan, tanamkan nilai. Saya tadi pagi sebelum kesugihan, kami sarapan sama Jacob. Dia makan ikan. Lalu dia bilang, Pak, aku makan ikan, Pak. Bapak bilang kan asal banyak makan ikan jadi pintar kan, Pak, katanya. Aku bilang, betul nakku. Tapi dengar nakku ya, banyak pun kamu makan ikan, kalau nggak belajar, bodoh juga nakku. Iya ya Pak, katanya. Lalu saya selipkan satu firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang nakku, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Kalau kamu makan ikan banyak, kalau kamu belajarnya sungguh-sungguh, apalagi kalau kamu takut sama Tuhan, nakku, kamu pasti pintar kali, nakku. Iya ya Pak, iya ya Pak. Pokoknya salah ada kesempatan, tanamkan nilai firman Tuhan. Tanamkan nilai-nilai moral, tanamkan kebenaran, pasti itu akan nancap di pikiran mereka. Dan mereka akan hidup punya prinsip. Ya, jangan terlalu sibuk kita dengan handphone kita. Pak, nanti ribut kali kau. Mama juga. Mak, nanti dulu. Masih ini lagi seru ini. Tunggu. Kalau anak saya ngomong, saya lagi main handphone, saya tinggalkan. Apa anakku? Karena bagiku dia anak panah yang satu saat aku harus tepatkan dia di sasaran yang tepat. Dia harus lebih hebat dari aku. Jauh lebih dahsyat. Jauh lebih luar biasa. Saya selalu tanamkan, nakku, bapak ini pendeta. Jacob nanti kalau jadi pendeta yang besar, nakku. Makanya anakku doakan ini ladang di sebelah. Supaya kita bangun gereja kita besar, nakku. Kita bangun TK kita besar, nakku. Jadi nanti kalau TK kita besar kami bisa main-main ke sana. Boleh, nakku, sampai ujung sana tanahnya ini. Dan setiap malam kami berdoa, asal dia berdoa. Nakku, Jacob yang berdoa, dia bilang, Tuhan, berkati gereja kami, Tuhan. Ini ladang di sebelah, Tuhan jamah yang punya. Biar dia bisa jual sama kami. Tuhan juga berikan kami uang untuk kami bisa punya. Bisa beli ladangnya ini. Supaya kami bisa bangun TK yang besar. Gereja yang besar, Tuhan. Aku waktu dengar dia berdoa. Itu hatiku terpukul. Anak ini aja punya iman. Jadi tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Tetap tanamkan nilai-nilai. Sesuatu yang besar bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, mari sama-sama kita berdoa.